Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini saya akan membacakan hasil penelitian saya yang mana judulnya tentang pencemaran limbah cair industri atau domestik B3 di sekitar tempat tinggal dan pengelolaan limbah cair di rumah tangga. Sebelum saya membacakan hasil penelitian saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifani Indasari, NIM 19011022, semester 6, peminatan Kesling. Dosen pengampu Dr. Herniawati SPD Kim MS, NIDN 1020117201, dari mata kuliah pencemaran limbah cair industri atau dosmetik. Setelah di sini ada 4 gambar yang mana gambar tersebut berada di lokasi Rengat Indragiri Hulu. Salah satu gambar tersebut mengenai sampah organik dan anorganik yang mana dibuang masyarakat di sekitar pemukiman rumah tangga. Setelah teman-teman melihat gambar sampah organik dan organik, teman-teman juga bisa melihat 3 gambar gitu yang mana masyarakat di sini membuat sebuah kolam kecil yang digunakan untuk pembuangan air limbah cair, dosmetik dan limbah industri. Kemudian penyebab pencemaran. Pertama ada limbah dosmetik dan limbah industri. Yang mana yang pertama saya akan menjelaskan limbah dosmetik. Limbah domestik berasal dari daerah seperti pemukiman penduduk sekitar serta tempat-tempat wisata seperti plastik, kaca, kaleng-kaleng, keramik, serta bangunan, tinja, deterjen rumah tangga, air cucian, air dapur, oli, dan cat. Jika limbah tersebut meresap ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan air yang ada di dalam tanah, sehingga dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah, hingga akhirnya dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Yang kedua, limbah industri, yang berasal dari sisa-sisa produksi industri, misalnya sisa-sisa pengolahan kertas, pengawetan buah, daging, ikan, dan lainnya. Dan juga ada dari sisa pengolahan industri pelapisan logam, tembaga, seng, perak, dan lainnya yang dapat mencemari tanah. Jika limbah tersebut meresap ke dalam tanah, maka akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Selanjutnya, karakteristik limbah. Yang pertama ada berukuran mikro. Partikel-partikel penyusulan limbah berukuran mikro sehingga bersifat tak kasat mata, sehingga sulit untuk dideteksi. Kemudian yang kedua ada bersifat dinamis. Limbah tersebut tidak diam di satu tempat, melainkan selalu bergerak serta berubah sesuai lingkungannya. Yang ketiga ada berdampak luas. Penyebaran limbah dapat menjangkau wilayah yang luas karena ukurannya yang kecil sehingga mudah sekali untuk menyebar dan tidak mudah terdeteksi secara langsung. Yang terakhir ada berjangka panjang. Permasalahan yang telah ditimbulkan oleh limbah tidak dapat diatasi dalam waktu yang singkat sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk mengatasinya. Selanjutnya, cara penanggulangan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Agar masyarakat sekitar tidak membuang sampah-sampah di badan sungai lagi sehingga tidak menyebabkan saluran air dan air menjadi tercemar. Yang kedua, adanya perbaikan sarana sanitasi dasar dari pemukiman sekitar, seperti perbaikan sarana pengolahan air limbah industri agar terbuang tidak sembarangan tempat. Selanjutnya, adanya pembangunan baru seperti pembangunan WC keluarga yang layak pakai, termasuk adanya tangki septik komunal dan pembuatan tempat sampah terutama di tempat keramaian. Kemudian menerapkan 4R. Reduce, reuse, recycle, replant. Reduce yang mana mengurangi pemakaian seperti pemakaian kantong plastik diganti dengan tas belanja. Yang kedua, reuse yang mana memakai ulang seperti kertas yang masih bagus bisa didaur ulang. Yang keempat, recycle yang mana mendaur ulang, misalnya botol minuman plastik didaur ulang menjadi pot bunga. Yang terakhir, replant yang mana menimbun sampah organik biasanya bisa diolah menjadi pupuk organik. Terima kasih, itulah yang dapat saya bacakan dari hasil penelitian saya mengenai pencemaran limbah cair dosmetik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.